Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Rahim dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas Rkom dari kelas IF3B, modul 6, implementasi skema pengamatan VLSM. Nah, di sini sudah ada tabel pengalamatan yang akan kita isi, tapi sebelum mengisi pengamatan, terlebih dahulu kita akan mengisi house requirement dan juga design requirement. Oke, pertama kita akan mengisi house requirement. Di dalam Cisco Packet Tracer sudah disediakan desain, yang mana di desain ini sudah tersedia alamat 10.1.0/24 sebagai alamat dasar dari konfigurasi kali ini. Lanjut, kita akan masukkan hostnya dari ES21. ES1 itu hostnya ada 11. Di sini 11. Lalu ES2 itu sebanyak 28 ya. 28. Sorry, natif. Lalu S1 itu ada 5 dan juga WS2 nya 47. Oke, lanjut. Sama aja, WS2 itu 47, WS2 itu 28, yuk, 28. Nah, WS2 itu 5, 11, W1 11, WS1 itu 5. Nah, lalu one link itu adalah penggabungan antara WES dan juga IS pada router, yang mana IS itu punya satu host, lalu WES juga punya satu host. Jadi nomor of host netnya itu 2. Oke, lanjut mengisi network address CDR. Untuk mengisi network address CDR, kita perlu mengetahui prefix yang mendukung jumlah host yang tersedia. Di sini US2 LAN itu punya number of host 47. Nah, untuk prefix yang mendukung jumlah host 47 itu adalah /26. Kenapa /26? Karena /26 itu punya alamat per subnet 64 dan juga 62 usable. Jadi, saya pakai /26. Nah, kita ingat bahwa alamat dasar dari yang disediakan di paket Cisco Packet Tracer itu adalah 10.1.1.0, maka kita masukkan di sini di network address CIDR-nya 10.1, 1.1.1.0. Nah, kita masukkan slashnya /26. Oke, lanjut ke first usable host address. Nah, first usable host address itu adalah alamat network address plus 1 ya. Ingat teman-teman, alamat network address plus 1. Jadi kita langsung masukkan sini 10. Sorry. Nah, 10.1.1.1. Lanjut ke broadcast address. Nah, broadcast address itu adalah alamat first usable host address ditambah dengan usable alamat per subnetnya. Nah, /26 itu punya usable 62, maka kita akan tambah 62 sehingga hasilnya nanti adalah 10.1.1.63. Lanjut, kita tekan sini. Untuk network address yang kedua, S2 LAN itu adalah alamat broadcast sebelumnya tambah 1. Jika hasilnya adalah 10.1.1.64 slash sorry ya, benar 64 slash yang mendukung jumlah 28 itu adalah prefix 27 karena alamat per subnetnya itu 32 dengan usable-nya 30. Oke, lanjut ke first usable host-nya itu
tambah 1.65 kan. Nah ini pakai slash 27. Lanjut 65 ditambah 30 itu 10.1.1 titik 95. Tadi 95 195 ya, 95. Oke, lanjut ke sini 10.1.1.1.96. Oke, nah slash yang mendukung jumlah host sebanyak 11 itu adalah slash 28 karena alamat subnetnya itu adalah 16 dan usable-nya 14 ya. Kita masukin ke usable terlebih dahulu, kita tambah 1, kita masukkan grafiknya dulu 28 lalu pas usable hostnya kan 10.1.1.97 kan. Lanjut ke body address-nya 97, kita tambah usable-nya ada 14. Jadi sini itu 10.1.1.11. Yap, seperti ini. Lanjut ini 10.1.1.112 ya. Slash-nya yang mendukung host 5 itu ada di slash 29 karena alamat persabnya 8 dan usable-nya 6. Hingga di sini 10.1.1.13 ini ditambah dengan 6 hingga 10.1.1.19. Nah, 1.1.1 20 slash yang mendukung jumlah host 20 itu ada di prefix 30 karena dia punya alamat subnet itu 4 alamat, lalu untuk disable-nya itu ada 2 ya. Masukin sini slash prefix 30 121. Oke, lanjut 121 ditambah 2 ya, 2 123. 1.1.1.123. Oke, lanjut kita kerjakan untuk tabel pengalamannya. Nah, tabel pengalamatan ada IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk dua tabel utama di ACE dan WIS-nya. Untuk ACE G00 network address-nya itu sebenarnya adalah IP address-nya itu sebenarnya adalah first usable host address dari IS1 LAN. Jadi kita langsung aja copy dari sini 10.1.1.97. Begitupun juga dengan G001 yang mana IP address-nya itu adalah ES2 LAN. Itu adalah 1.1.65. Lanjut 00 yang mana itu adalah first usable host address dari one link 10.1.1.121. Lanjut ke
G00 itu US 1 ya. G1 itu G1 itu 113. Oke. G00 itu W2 itu 1 Nah, seperti ini. Lalu WS S0/0/0 itu adalah when first usable host address ditambah 1 ya, karena dia punyanya si WS. Kedua seperti ini. Lanjut. Isi subnet masknya. Subnet masknya untuk G000 itu adalah kita ingat teman-teman bahwa sebelumnya kita sudah memasukkan nilai prefix ya. Prefix dari S1 itu adalah 28 ya. Prefix dari 1 itu 28. S1 ya asli 28 yang mana subnet masknya itu ada di 255 240. Sorry. 240 ya. 22 ini 240. 40. Oke, lanjut. Untuk prefiksi S2-nya itu ada di 27E itu subnet masknya ada di 224. Nah, lanjut ke one. Ini one itu untuk prefixnya ada di prefix 30, maka subnet masknya subnet masknya itu 252. Oke, lanjut ke WS001. Dia punya prefix itu 29/29, maka subnet masknya itu 248. Lanjut si WS2 nya prefixnya 1126, jadi subnet masknya itu 192. Nah, lanjut. Nah, karena WSS00 itu sama dengan one karena one itu 1, prefixnya 30, maka sebenarnya juga sama. Subnet mask 252. Lanjut, kita kerjakan yang S1. Nah, untuk mencari IP address dari S1 itu adalah alamat dari first usable address plus 1 guys, atau IP address plus 1. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Ini 97 kita tambahkan 1 98 jadi 8 ke bawahnya 6566, bawahnya lagi itu 1 22 13 berarti 114. Lanjut 1D1 2. Nah,
166 121 kedua WS2 nya wait sebentar, S1 S2 oh ini salah ya, ini bukan 122 tapi WS1 itu 114. Nah seperti ini itu titik 2 sudah benar. Lanjut ke IP address dari PC E1. Nah untuk IP address dari PC E1 itu sebenarnya ada alamat dari broadcast address dikurangi 1 teman-teman. Nah di sini broadcast E1 itu ada 111, ini dikurangi 1 ini plus 110, DCE 2 itu 95 ya kan, ya kita kurangi 1 ada 94 lanjut PCB1 itu broadcastnya adalah 19, maka ini ada 119. Lanjut PCW2 itu 63, jadi itu ini 62. Oke, ini terus subnet masknya kita tinggal ikutin saja dari E1 itu 240 ya teman-teman, dari alamat routernya kita tinggal ikut aja di 240. Bentar. Nah, ini 240 lalu WS2 itu 224 224 lalu WS1 nya itu 248 lalu WS2 nya 192 lanjut ke PCE1. PCE1 juga sama mengikuti routernya sehingga 240 PCE2 nya itu 224 lalu PCW1 nya 248 PCW2 nya itu 192 hilang suaranya. Terus 92 sudah. Kita lanjut untuk mengisi default gateway. Nah, default gateway-nya sebenarnya adalah first usable host-nya itu sendiri teman-teman, atau IP address dari router. IP address dari routernya ini. Ya kita isi aja. E1 itu 97, lalu S2-nya itu 65, lalu W1-nya itu 113, W2-nya itu titik 1, lalu PCE1 juga sama 97, ini 65, 13, lanjut 1.1. Nah, sudah. Karena kita sudah mengisi semua tabel pengalamatan, kita lanjut untuk mengerjakan studi case yang ada di Disco Packet Tracer. Mulai dari router is terlebih dahulu. Kita buka router is-nya, kita cek di paket desainnya ini
nol basic-nya masih 0. Lanjut sama kita en dulu. En configure t. Nah, waktunya maka kita langsung saja di sini untuk pasang password sepertinya nanti terlebih dahulu kita lanjutkan untuk pengerjaan soal yang terlebih dahulu biar mempermudah waktu. Di sini kita disuruh untuk memasukkan tes implement addressing, maka kita langsung saja masukkan IP address dan IP default gateway-nya. Untuk router tidak perlu default gateway, lanjut aja kita ke interface interface G 0/0 enter, lalu IP add masukkan IP-nya 10.1.1.97 space 255.255.240 enter, no ESA lalu exit. Sudah bertambah kompresinya, kita tambah 6%. Lanjut ke interface yang kedua, interface G01 IP add lagi di sini 121 untuk subnet masknya 248 enter, no ESA exit. Sudah benar, kita balik lagi configure T terus G01 lagi ESA terus G001 ya, benar ya. Oh ya, lalu kita IP add lagi 224 ya, sorry, bukan 248, 224, tinggal klik no di sebelum PDD no IP add, masukkan lagi IP-nya 224 enter, di sini no IP add lalu 224 enter, sebentar, G01 itu 224 sebentar, G0148 no lebih dahulu perintahnya
FDD 224. Nah, apa ini overlap? Sebentar. No, FDD. Kosongnya itu dia berapa ya guys? 240 ya. Ini kan 24 cek ya. Oh sorry, di kosong-kosongnya salah. 00-nya 240. Enggak benar. 01-nya sebentar. Exit ya, interface G kosong salah satu ya, baru no IP ADD baru masukin sih IP nya, apa dia off, jadi hapus ya perintahnya. Bisa exit, cek di kompresinya apakah semen fingerprint. Lanjut ke yang interface 2 nya dulu sih, S00 saja dulu, S0/0 ya, tahu kenapa kok nggak mau ditambah ya. Oh, 21. Oh mungkin ininya ya, 65. Nanti kita cek lebih dulu. 65 121 benar. 1/52 ter exit. Oh ya, kenapa kompresinya nggak nambah sini 13%. Coba kita cek lagi ya untuk yang tadi PDD yang di 01 panggil yang pertama ya, di 01 itu jadi dia pakai 24. Oh dia pakai ini we change up P lalu IP ADD pastekan
naik IP add 21, lalu masukkan IP yang baru, IP add 65 tik 224. Nah, sudah. Lalu no ESA exit, sudah bertambah ya 19. Lanjut ke yang sebenarnya disimpan dulu, tapi karena waktunya tidak cukup, kita lanjut ke west router. Sama langsung aja kita en configure t, langsung masuk ke interface g0/1/0 ya, dahulu yang west IP add 1.1.13 pokok 13 IP address dari satunya 113 ya. Sudah. Yes, 113 sudah. Ini lanjutin 113 125.255 titik 248 ya. Yang 248 enter no SH exit. Oke, kita cek apakah kompresinya bertambah. Di 00 sudah benar. Ini salah guys, karena tidak bertambah ya. Cek di resource-nya, adjustment ya, yang ES1 nya masih incorrect ya, port TS west, yang west nya masih belum benar. Coba cek kembali lagi ya. Coba kembali cek di episode yang salah saat memasukkan IP address-nya di WSP001 nya. W1 itu 10.1.1